Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang silabus ilmu tafsir. Tetapi sebelumnya, karena ini merupakan perkuliahan perdana, marilah kita buka dengan bacaan Al-Quran. Semoga perkuliahan ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, walaupun di tengah situasi yang meresahkan ini. Semoga dengan wasilah Fatihah nanti kita semua diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala bala, wabah, dan mara bahaya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyati sholihah liridho ilah wa bisyafaati rasulillah sya'ulillah li walana walaha biniyatil qabul wa sihah wal afiyah wal barakah wal manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikut silabus ilmu tafsir pada semester genap 2019-2020 ini. Deskripsi dan kompetensi. Deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan wajib setelah mahasiswa lulus mata kuliah Ulumul Quran. Kalau belum lulus, maka tidak boleh mengambil mata kuliah ini. Selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menerjemahkan dan menafsirkan ayat-ayat dari Al-Quran yang merujuk pada kitab tafsir yang mu'tabaroh. Mu'tabaroh itu maksudnya sanadnya sampai Rasulullah, ya. Sanadnya sampai Rasulullah dan diakui dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Pelaksanaan kuliah menggunakan pendekatan ekspositori dalam bentuk ceramah dan tanya jawab, dan pendekatan inquiry yaitu menyelesaikan tugas dan penyajian makalah, diskusi, dan problem solving. Kompetensi mahasiswa mampu menghafal, memahami, dan mempraktekkan dalam kehidupan ayat-ayat tentang Allah, Rasul, manusia, dan alam. Mahasiswa mampu mempunyai sikap ideal sebagai manusia terhadap Allah, malaikat, nabi, dan rasul, Al-Quran dan wahyu, serta alam fisik dan metafisik. Strategi perkuliahan. Dalam perkuliahan ini akan melalui beberapa strategi, menggunakan beberapa strategi, yakni ada ceramah, diskusi, dan penugasan. Tentunya walaupun perkuliahan ini secara daring, secara online, secara jauh, tentunya nanti juga akan ada penugasan. Evaluasi. Evaluasi pada perkuliahan ini yang pertama kehadiran 30%, partisipasi keaktifan dalam diskusi 10%, tugas 20%, UTS dan UAS 40%. Jadi kalau kalian hanya mengikuti UTS dan UAS saja, tentunya nilai kalian kalau maksimal berarti 40%. Ya maksimal nilainya CD gitu ya. Kalau nggak mau hadir. Kalau hadir saja, nggak mau tugas, nggak mau tes,
nggak mengerjakan UAS. Mari kita mulai materi perkuliahan. Beberapa materi perkuliahan yang akan dibahas pada semester ini pada mata kuliah ilmu tafsir ini adalah yang pertama tentang tafsir Al-Fatihah. Yang kedua tafsir ayat-ayat tentang Allah, ada surat Al-Hasyr, Ar-Rum, dan As-Sajdah bisa dilihat. Tafsir ayat-ayat tentang manusia, tafsir ayat-ayat tentang alam, tafsir ayat-ayat tentang risalah, tafsir ayat-ayat tentang akhirat, tafsir ayat-ayat tentang kebaikan dan kejahatan, tafsir ayat-ayat tentang masyarakat, tafsir ayat-ayat tentang hubungan antar agama, tafsir ayat-ayat tentang ibadah, tafsir ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan, tafsir makna Islam dan Al-Quran. Nah, ini semoga nanti materi perkuliahan ini bisa kita bahas bersama secara efektif dan efisien, tentunya ya, mendapatkan ilmu referensi manfaat dari mempelajari. Bisa pakai ayat karangan sudah tersiap, tafsir Al-Misbah dan menjadi tafsir Al-Wadi, tafsir Jalalain, tafsir Al-Ibris, tafsir Munir, tafsir Jamal, tafsir Al-Kasyaf, Tabiat Al-Bai, tafsir Al-Mizan, Ibnu Katsir, ya, tema pokok-pokok Al-Quran, Departemen Agama RI, Al-Quran dan tafsirnya Fazlur Rahman, Hamka, tafsir Al-Azhar, dan tafsir-tafsir yang lainnya, tentunya tafsir yang muktabaroh, ya, yang diakui keabsahannya, tidak tafsir korto, ya, yang penting gato, atau tafsir-tafsir yang tidak tafsir Jalalain tapi tafsir jalan lain, lah itu malah yang membuat kacau, ya, sudah pahamnya keliru, ya, sudah salah paham dan juga pahamnya salah, terus disampaikan ke orang lain, ya nanti tingkatannya akan menjadi orang yang dzallun mudillun, sudah sesat dan menyesatkan. Makanya dalam kajian tafsir ini silahkan kalian lihat karya-karya ulama, ya, menafsiri Al-Quran. Jangan sampai kita hanya menafsiri dengan akal kita sendiri. Kalau dengan akal kita sendiri tentunya akan banyak kesalahan. Ikutlah pada ulama-ulama yang ahlinya. Jangan sampai mengikuti ulama yang bukan ahlinya. Ahli tafsir, tentang tafsir, ya ikut ulama yang ahli dalam bidang tafsir. Karena idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiru sa'ah. Ketika sesuatu itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka yang terjadi akan menjadi rusak. Ya. Maka tunggulah masa kehancuran. Kalau kalian belajar tafsir pada orang yang bukan ahlinya, ya nanti ngawur nafsirnya ayat-ayat Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu penuh dengan makna. Tentunya beberapa pendapat atau tafsiran yang berbeda itu jangan dijadikan menjadi sesuatu yang menjadikan kita tidak menjadi rukun. Ketika ada beberapa tafsir yang berbeda, sebenarnya itu adalah opsi, ya, pilihan kita. Itu adalah pilihan. Kamu pengen yang mana? Oh, ini saya mengikuti Imam Ibnu Katsir. Saya mengikuti Hamka. Saya mengikuti imam-imam yang lainnya. Itu tidak masalah. Jangan sampai perbedaan dalam tafsir itu malah menjadikan kita berantem, bertikai, yang tidak ada ujungnya. Karena perbedaan itu sesungguhnya adalah rahmat, ya. Ikhtilafu ummati rahmatul ummah. Perbedaan pendapat umatku tentunya perbedaan yang masih dalam koridor syariah, ya, itu adalah merupakan rahmat. Sekian penyampaian silabus pada pertemuan kali ini.
pertemuan ilmu tafsir. Semoga ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.